Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan saya Eva Kristiana dari kelas 5 PSC. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisi data dengan menggunakan rumus full up, halo up, dan juga menu if. Apa sih perbedaan full up, halo up, dan juga menu if? Full up dan halo up. Full up yaitu ketika digunakan untuk mengisi tabel jika referensi tabel berbentuk vertikal seperti ini. Kemudian untuk halo up digunakan untuk mengisi tabel dengan tabel referensi berbentuk horizontal seperti ini. Yang pertama kita akan mengisi jabatan sesuai dengan keterangan di bawah. Jabatan mengacu pada dua huruf pertama NIP. Dua huruf pertama NIP berada di sebelah kiri, maka kita akan menggunakan rumus left atau sebelah kiri. Untuk tabel referensi berbentuk vertikal, maka kita akan menggunakan rumus full up. Yang pertama yaitu sama dengan full up (kurung), kita ketik left. Kemudian kita klik di D5. Setelah itu titik koma kita gunakan di dua huruf pertama yaitu di sebelah kiri, maka kita ketik 2. Kemudian tutup kurung. Setelah itu kita blok dengan tabel referensi. Kita kunci dengan FNF4. Kemudian titik koma. Setelah itu di tabel referensi kita gunakan di kolom yang kedua. Keterangan yang ada di kolom kedua yaitu kita ketik 2. Kita kunci 0. Tutup kurung, enter. Setelah itu isi otomatis. Sudah sesuai. AA, asisten ahli, LK, dan lektor. Kemudian kita akan mencari tahun masuk, mengisi tahun masuk, yaitu sesuai dengan keterangan tahun masuk mengacu pada angka pada NIP. Mengacu pada angka NIP. Angka pada NIP berada di tengah, maka kita tidak perlu tabel referensi karena nilai yang ada di NIP berada di tengah-tengah. Maka kita menggunakan rumus MIT. Setelah itu kita klik di D5. Untuk angka yang kita gunakan pertama yaitu angka 2. Angka 2 berada di baris ketiga, 1, 2, ketiga. Maka kita ketik 3. Setelah itu kita membutuhkan 4 angka, maka kita klik 4. Tutup kurung, enter. Kita isi otomatis. Sudah sesuai 2007, 2015, dan 2014. Setelah itu kita akan mencari status sesuai dengan keterangan yang di bawah. Status mengacu pada 3 huruf terakhir pada NIP. 3 huruf terakhir. 3 huruf terakhir berada di sebelah kanan, maka kita akan menggunakan rumus right. Dengan tabel status berbentuk vertikal seperti ini, maka kita menggunakan rumus full up, yaitu yang pertama sama dengan full up kurung. Kita gunakan 3 angka terakhir, maka kita gunakan right kurung. Kita ketik di NIP titik koma, kita gunakan angka terakhir 3 terakhir, maka kita gunakan angka 3. Tutup kurung, titik koma. Setelah itu kita blok untuk tabel referensi di tabel status. Kita kunci FNF4. Kita gunakan dengan yang ada di kolom kedua. Keterangan ada kolom kedua, maka ketik 2. Kemudian kunci 0, enter. Kita isi otomatis dengan cara menarik ke bawah. Sudah sesuai. FUN fungsional, STR struktural. Selanjutnya kita akan mencari gaji pokok.
Gaji pokok, tunjangan, dan transportasi mengacu pada tabel gaji. Tabel gaji ini yaitu berbentuk vertikal, maka kita akan menggunakan rumus fold up. Itu sama dengan fold up kurung kita ketik di golongan B5, setelah itu titik koma, kita blok di tabel gaji, kita kunci dengan FNF4, titik koma, kita menggunakan gaji pokok yaitu berada di tabel kedua. Tabel kedua maka kita ketik 2, titik koma, kita kunci 0, tutup enter. Isi otomatis. Maka untuk 1C gaji pokoknya 1.750.000, 1.050, 1B 100.500, 1B 1.500 sudah sesuai. Selanjutnya kita akan mencari tunjangan. Tunjangan yaitu masih sama dengan tabel di sini, maka rumusnya pun masih sama, yaitu sama dengan fold up kurung, kita klik di golongan B5, titik koma, kita blok untuk tabel gaji, kita kunci FNF4, titik koma, tunjangan berada di kolom ketiga, yaitu kita ketik 3, kita kunci 0, tutup kurung, enter. Isi otomatis. Sudah sesuai. Untuk 1C tunjangan 130, 130, 1B 120, 1B 120. Ya, sesuai. Kemudian kita akan mencari transportasi. Masih menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan fold up. Kita ketik di B5, kemudian kita titik koma, kita blok untuk tabel gaji, titik koma, tabel gaji, kemudian kita kunci FNF4, kemudian titik koma, transportasi berada di kolom keempat, yaitu 4, titik koma, kita kunci 0, enter. Tarik ke bawah, udah terisi semua 100. Lalu mencari total gaji. Total gaji diisi total seluruh gaji, yaitu total seluruh gaji. Gaji pokok, tunjangan kita tambahkan, yaitu menggunakan rumus sum kurung, kita tambahkan gaji, tutup kurung, enter. 1.980.000 kita isi otomatis. Kemudian kita akan mencari pajak. Pajak yaitu pajak diisi sesuai baris pada tabel potongan pajak. Baris tabel potongan pajak. Tabelnya berbentuk horizontal, maka kita akan menggunakan rumus yang berbeda, yaitu follow up. Yang pertama yaitu sama dengan follow up, kita ketik di golongan, kemudian titik koma, setelah itu kita blok di tabel potongan gaji, tabel potong pajak, kita kunci dengan FNF4, titik koma. Kemudian untuk di tabel potongan pajak kita gunakan yang di baris kedua, titik 2, kemudian kunci 0, tutup kurung, enter. Kita isi otomatis. Untuk golongan 1C 4%, 1B 3% sesuai. Untuk kita akan mencari gaji bersih. Gaji bersih yaitu sama dengan gaji bersih sesuai dengan keterangan. Gaji bersih adalah total gaji dikurangi pajak.
Yang pertama yaitu kita gunakan rumus sum sama dengan sum total gaji dikurangi dengan total gaji dikali pajak. Tutup kurung, enter. Untuk gaji bersih sudah terisi. Selanjutnya kita akan mencari menu if. Menu if, yaitu kita akan mencari nilai total. Nilai total yaitu kita menggunakan rumus sum ke kurung, kita jumlahkan semua nilai, tutup kurung, enter. Kita isi otomatis. Setelah itu kita akan mencari nilai rata-rata. Nilai total adalah nilai keseluruhan, nilai huruf dan predikat sesuai dengan tabel. Kemudian nilai rata-rata yaitu sama dengan average. Ke kurung, kita blok untuk semua nilai, tutup kurung, enter. Setelah nilai rata-rata terisi, kita akan mencari nilai huruf. Nilai huruf dan predikat adalah sesuai dengan rank nilai dalam tabel. Nilai huruf seperti ini. Kemudian kita menggunakan rumus if, yaitu sama dengan jika nilai lebih dari 90 maka akan mendapatkan A, yaitu dengan nilai rata-rata lebih dari 90 maka akan mendapatkan nilai A. If jika mendapatkan nilai lebih dari 70 maka akan mendapatkan nilai B. Jika mendapatkan nilai dari lebih dari 60 maka akan mendapatkan nilai C. Selain itu akan mendapatkan nilai D. Enter. Sudah terisi semua. 100 mendapatkan nilai huruf A. Selanjutnya akan mencari predikat. Predikat sama, yaitu menggunakan rumus if sama dengan if. Untuk nilai predikat lebih dari 90 maka akan mendapatkan predikat yang memuaskan. Lebih dari 90 90 maka akan memuaskan. Kemudian lebih dari 70 akan mendapatkan predikat lulus.